Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felicitas Puan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Dianain, Kabupaten Bumi. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya Pak Athanasius Bau SPD, di mana beliau adalah guru kelas 6 SDN Dianain. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Pak? Baik, sehat. Baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi. Sebelum nantinya saya akan amati kegiatan pembelajaran yang Pak lakukan di kelas nanti. Bisa ya Pak? Adapun tujuan pembelajaran adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Pak melakukan pembelajaran di kelas, sehingga lebih siap lagi untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi anak-anak ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan dipelajarkan pada anak-anak itu ada 3. Yang pertama itu siswa mengenal ciri-ciri pubertas, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Yang kedua, siswa mengenal, setelah itu dia mengidentifikasi ciri-ciri pubertas itu. Dan yang ketiga, setelah dia mengenal, mengidentifikasi, siswa mengamati proses-proses itu. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran nanti saat kegiatan belajar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana cara pengembangan yang ingin Pak capai, yang ingin Pak lakukan saat observasi kelas? Ya, untuk bagaimana caranya supaya siswa bisa mengetahui atau mendapatkan tujuan itu, tentu dari segi pengetahuan, ya, pengetahuan itu kita akan menyampaikan tentang ciri-ciri itu, sehingga dia bisa mengetahui, dia bisa membedakan. Terus dari keterampilan, tentu siswa juga harus dilatih bagaimana caranya bisa menjaga, merawat, ya, memelihara. Kalau memang sudah pada saatnya dia mengalami masa pubertas, ya setidaknya dia tahu. Kalau pengetahuannya dia tahu, terus keterampilannya dia tahu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Pak kembangkan adalah dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Saya ingin mendengarkan Pak bagaimana strategi pembelajaran yang Pak gunakan, terus medianya apa, dan metode pembelajaran yang digunakan itu seperti apa. Baik, untuk kegiatan pembelajaran ini tentu dia pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Artinya dia tidak berpatokan pada satu segi, tapi kita melihat dari segi kemampuan anak, pengetahuan anak, keterampilan anak, terus fasilitas yang kita gunakan, biaya yang kita persiapkan. Pokoknya dari berbagai macam segi itu yang bisa menunjang sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Kalau soal menyangkut model pembelajaran itu bersifat saintifik, ya kan? Nah, dari situ kita mengembangkan model pembelajaran. Tentu ini kan menjadi hal baru, ya. Apalagi anak-anak kita di kampung ini kan kalau berbicara tentang pubertas, tentu dia macam bingung. Maka tentu ada ceramah. Kita harus membicarakan, membandingkan, menggambarkan. Dari ceramah kita menjelaskan, terus ada diskusi, ya kan? Setelah diskusi ada pengamatan. Mungkin ada media-media yang kita siapkan, ya, sumber belajar yang 6 jam. Nah, itu kita memberikan, menyampaikan kepada anak untuk dilihat. Terus dari situ setelah dia melihat, mungkin ada yang mungkin hal baru atau mungkin bisa bertanya. Itu lalu berkembang diskusi. Jadi rencana yang akan Pak terapkan di kelas
kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional anak, disesuaikan juga dengan minat dan bakat anak. Lalu model pembelajaran yang digunakan model pembelajaran saintifik, dan metodenya adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, dan juga di dalam diskusi itu tentunya ada tanya jawab. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Pak gunakan itu? Oke, untuk media tentu yang pertama adalah berupa gambar. Ada gambar yang menunjukkan tentang perubahan atau ciri-ciri publikasi itu. Selain ada gambar, ada media atau alat lain berupa barang yang cocok di situ macam untuk menanggulangi ciri-ciri perempuan. Ada benda-benda tertentu yang kita siapkan, terus macam jadi buku sumber sudah ada, didukung lagi dengan beberapa gambar langkah-langkah yang kita siapkan sebagai media untuk memudahkan anak mengetahui. Ya, baik Pak. Kira-kira dari media yang sudah Pak bayangkan untuk dilakukan, kira-kira kapan nih rencana untuk dilakukan kegiatan observasi kelas dan di jam berapa? Baik Ibu, untuk kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan RPP yang disiapkan itu akan berjalan pada hari Kamis besok jam 2. Baik, jadi kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 2. Baik, saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya juga akan mencatat hal-hal penting yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, namanya percakapan pasca observasi ya Pak. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak dapatkan dari percakapan kita ini? Ya baik, dari percakapan hari ini tentu ada beberapa hal positif yang saya dapat. Yang pertama ini hal luar biasa yang saya belajar untuk kegiatan ini. Ada begitu banyak hal baru yang saya dapat, di mana bagaimana merancang kegiatan, merancang media pembelajaran sehingga memudahkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Semoga dengan kegiatan ini dapat memotivasi saya sehingga nanti ada hal-hal baru yang saya dapatkan, peningkatan kinerja sekaligus evaluasi perbaikan. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas, dan nanti tentunya setelah kegiatan observasi kelas kita akan melanjutkan lagi di kegiatan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat pagi. Terima kasih juga, selamat pagi, sampai jumpa. Semua sehat? Baik, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ini kita boleh sama-sama mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik ya. Dan apa yang menjadi target atau apa yang nanti akan menjadi tujuan pembelajaran hari ini boleh tercapai ya. Semuanya itu juga tercapai kalau kita terlibat aktif ya. Jadi kalau sebentar ada pertanyaan ya, baik secara langsung maupun lewat diskusi ya, ataupun melakukan jawab, tentu anak-anak bisa merespon atau menjawab ya. Baik, hari ini kita coba sama-sama melihat, mempelajari ya tentang khusus mata pelajaran IPA. Pertemuan kita kali ini kita akan berbicara khusus tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam.
di tema 6 ya, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, di subtema yang kedua ya, subtema yang kedua itu ada mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, IPS. Namun pada kegiatan pertama ini kita belajar dulu melihat sama-sama tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kan? Nah, seperti di subtema 1 di situ berbicara tentang apa? Ya. Nah, jadi hari ini ya ada 3 tujuan utama yang harus kita capai. Pertama itu kita akan melihat tentang ciri-ciri pubertas. Kemarin di tema 1 kita sudah belajar tentang masa pubertas atau orang bilang akil balik, ya kan? Baik terhadap perempuan maupun laki-laki itu ada atau akan terjadi. Ya. Ketika kita beranjak remaja, ya kan? Kita memasuki usia remaja, maka setiap orang tidak luput dari yang namanya pubertas. Itu akan ditandai dengan ciri-ciri, ya kan? Ya dong? Baik laki-laki maupun perempuan akan ditandai dengan ciri-ciri. Tentu berbeda, ya kan? Ini yang harus kita pelajari. Terus kita mengidentifikasi, membedakan, ya. Laki-laki punya bagaimana, perempuan punya bagaimana. Sudah? Setelah itu kita harus mengenal cara. Kalau kita sudah mengalami hal itu atau mendapatkan atau mengalami sudah saatnya kita mengalami masa pubertas, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita buat untuk mencegah, mengantisipasi, ya. Nah, ini kebanyakan kita mungkin merasa masih hal yang baru. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini tabu, memalukan kalau kita berbicara. Tapi ini perlu kita ketahui. Saatnya kita mengenal, kita harus tahu. Sehingga ketika kita mengalami hal itu, kita tidak merasa malu, bingung, bahkan ada yang stres. Ini kenapa ini? Kok saya tiba-tiba seperti itu? Ya kan? Ini yang perlu kita sama-sama. Baik, kemarin di subtema 1 kita sudah tahu atau kita sudah dapat tentang pubertas. Kira-kira seorang anak laki-laki itu pada usia berapa dia memasuki masa pubertas? Ada yang masih ingat? Ya, Afif. 12 sampai 16 tahun. Ya, tepuk tangan untuk Afif. Itu untuk anak laki-laki, ya kan? Kalau anak perempuan pada usia berapa? Nah, 10 sampai 14 tahun. ya, tepuk tangan. Berarti kemarin materi yang sudah ada itu Anda sudah punya bayangan. Sekarang bagaimana? Bahwa tadi sudah dikatakan ada usia-usia tertentu baik laki-laki maupun perempuan, ya kan? Akan mengalami masa pubertas atau masa akil balik, ya kan? Terus kalau kita sudah memasuki masa itu atau kita sudah mengalami hal itu, maka dengan sendirinya ada perubahan fisik, ya kan? Ada perubahan fisik yang terjadi.
baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, ini yang kita mau belajarkan hari ini. Makanya kemarin Pak Guru tanya, siapa tahu hari ini tanggal 31 Januari tahun 2024 ada yang berulang tahun. Ada kaitannya. Rata-rata ini kelahiran tahun berapa? 2011 ada? 2012? Tentu tadi sudah bisa kita hitung. Tadi kan untuk perempuan itu ya umur berapa tadi? 10 sampai dengan 14 tahun. ya 14 tahun. 14 tahun. Laki-laki 12 sampai 16 tahun. 12 sampai 16 tahun. 12 tahun. Nah, ini kategori umur ini. Seseorang sudah bisa mengalami masa pubertas. Tergantung fisik. Ingat, tidak semua. Jangan bilang, saya sudah 10 tahun tapi belum apa-apa. Iya. Tergantung fisik seseorang. Bahkan ada yang sebelum 10 tahun untuk anak-anak perempuan sudah bisa mengalami masa puber. Tergantung fisik. Ya, kita ini kan rata-rata fisik tidak terlalu ya. Kalau kamu lihat itu anak yang dari Sabah, anak kota, ada yang berkelas angkut tapi badannya besar sekali. Itu bisa cepat. Bahkan ada yang sudah 11-12 tahun tapi belum apa-apa karena belum fisik. Nah, maka itu perlu kita ketahui, ya? Supaya kapan terjadi atau datangnya itu masa puber tidak kaget. Termasuk laki-laki, ya kan? Ini laki-laki 3 orang umur berapa? Kalian sekarang berapa? 13. Kevin? Ivan? 12. Berarti sudah ada di antara ini kan? Ya dong? Termasuk teman-teman yang perempuan. Rata-rata semua ada di kategori umur ini. Ya dong? Maka supaya kita bisa mengenali itu ciri-ciri, kita sama-sama coba lihat, ya. Kira-kira pada perempuan itu, kalau dia sudah mengalami masa pubertas, apa saja ciri-cirinya, ya kan? Ya loh. Untuk pertama, pada anak perempuan. Ketika sudah mengalami masa puber, nah, yang pertama itu ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan jelas ya? Jelas toh? Suara menjadi lengking. 3. Payudara membesar. 4. Pinggul membesar. Jangan melebar apa? Ini karet yang tarik. Baik, dari semua itu, coba kita perhatikan di sini, ya. Perhatikan ya. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan, bisa lihat tuh ini? Bisa. Yang di belakang bisa amati? Bisa? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa ya, bisa kacamata nanti. Ya, yang bagian sini untuk perempuan, yang di sini laki-laki. Di sini kita tidak mengenal, oh karena saya perempuan jadi saya hanya tahu perempuan saja, atau saya laki-laki saya hanya tahu laki-laki saja. Tidak seperti itu ya. Ini materi yang mana baik laki-laki maupun perempuan dia harus tahu semua, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Jelas ya? Suatu saat seandainya kalau Anda hanya bilang karena saya perempuan saya cukup saya tahu saya punya, sementara yang perempuan laki-laki pun demikian. Nah, kalau dalam soal usia ditanya sebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki, contoh, pasti yang perempuan bisa menjawab, ya kan?
Maka itu perhatikan ya supaya tahu, ya kan? Nah, ini mungkin ada yang sedikit merasa minder, merasa malu, ya. Kita di sini saudara dan saudari, ya. Paham? Paham. Dan ini kita omong materi. Jadi tidak pakai perasaan, tidak ada apa-apanya. Tolong diperhatikan dan sebentar tolong ditanya. Dalam diskusi, dalam tanya jawab, apa yang kita bicarakan, kalau ada yang merasa kurang atau tidak paham, boleh bertanya. Jelas ya? Jelas. Ya, di sini kita lihat yang perempuan ya. Satu, siapa bisa jawab? Coba, Jenny. Berminyak dan tumbuh jerawat. Jenny. Ya, satu, kulit berminyak dan tumbuh jerawat. Kemarin kita masih anak-anak kecil ya, atau di kelas bawah, masih polos, ya kan? Ya. Ketika mulai masuk di kelas 6 sekarang, ada yang mulai belajar untuk berias sendiri, yang mulai gosok-gosok diri, ya kan? Ya. Habis mandi, kelar perempuan itu, dia semakin lama berdiri depan cermin, gosok-gosok, poles-poles, ya kan? Nah, jadi kulit ini sudah mulai berbeda, mulai berminyak-minyak, keringat, ya kan? Terus muncul jerawat. Tahu jerawat? Tahu. Semacam ada benjolan-benjolan di sekitar wajah atau muka. Tapi tidak semua orang mengalami hal itu. Ingat, kembali ke fisik setiap orang. Ya, kembali ke bentuk fisik, emosional, tingkat perkembangan. Nah, ini yang bisa terjadi juga bisa tidak terjadi. Paham? Paham. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Jen, ini Tina baca. Ya. Dulu kita masih kecil, kalau kita main itu bebas ya tau? Tapi kalau orang yang sudah mengalami masa puber, dia sudah mulai perlahan-lahan. Kalau dia mulai rasa di sini, ini kan ketiak apa nih? Ya. Tahu harus ketiak yang mana? Jangan bilang ketiak orang salah. Mulai tumbuh rambut halus, atau orang yang dulu ketiak, mulai ketek. Sehingga ada orang mulai berkeringat, mulai aromanya sudah mulai ada, ya kan? Dulu kalau masih kecil itu, kalau dia bermain dia keringat tidak ada bau badan. Nah, tapi ini mulai, kalau dia keringat dia rasa kurang sedap, ya kan? Atau dia baju mulai terasa lembab. Nah, sehingga ada yang mulai menggunakan yang namanya Rexona, ya. Ya. Oh iya, kalau saya jadi pakai kalau siang-siang keringat, saya mau dekatkan mana saya malu. Karena ya kan? Ya. Itu. Yang ketiga, coba Ivan baca. Payudara besar. Ya, payudara besar. Kita kalau masih kecil itu ya ini apa saja. Kami laki-laki biar kami sampai tua pun kami tak patah, kami pun tidak akan muncul, ya kan? Jangan kalau laki-laki kopi ramas bagaimana caranya supaya mau sama perempuan? Tidak, kita sudah ditakdir seperti itu. Kenapa dia harus membesar? Kenapa? Nah, ini tentu akan menjadi suatu pertanyaan. Ya toh? Ya. Kok dulu tidak, sekarang mulai sedikit mulai bertambah. Itu ada tanda. Sebentar kita akan memperdalam itu. Yang keempat, Pinggul membentuk dan melebar. ya, pinggul yang mana? Coba setiap orang pegang pinggul. Nah, ini juga pegang saja, tapi kita pun tidak ya. Terlebih yang perempuan. Ya, kemarin kalau kita masih di kelas 4, kelas 5, kita punya rok atau celana kita pakai mungkin masih pas, ya dong? Masih pas toh? Nah, tapi semenjak kita masuk di kelas 6 atau ada yang sudah mengalami itu masuk puber, dia rasa saya punya rok ini sudah pas. Ya, dulu masih longgar, saya masih lipat sekarang, atau dulu saya masih pakai pinggang, sekarang tidak lagi, ya kan?
Nah, ini akibat daripada salah satu ciri pubertas pada perempuan. Nah, itu. Yang kelima, isi. Menstruasi. Ada yang tahu? Menstruasi. Ada yang tahu? Pernah dengar? Pernah dengar? Dengar dari mana? Dengar dari siapa? Ya? Ya? Dari perempuan. Terus ketika kakak sampaikan itu, Anda punya perasaan bagaimana? Atau Anda mungkin lebih mengenal, Anda bertanya lagi, apa itu menstruasi? Ya. Nah, perlu kita ketahui, ini hanya terjadi pada seorang perempuan. Kamu laki-laki jangan bilang kita juga kan? Tidak. Nah, ini ciri khusus pada perempuan. Menstruasi atau orang bilang datang bulan, atau istilah lain bilang haid. Artinya siklusnya itu terjadi setiap bulan. Ya, ada dia punya tanggal tertentu. Kenapa orang yang datang bulan? Berarti setiap bulan itu dia datang. Apa yang datang? Apa yang datang? Ya, kan? Darah dari mana? Oh, kita tiap hari mandi bersih, rapi, tiba-tiba ada yang potong. Ya kan? Coba diskusi. Duduk 4 orang. Kamu angkat. Coba. Silakan. Ini angkat satu kelompok, kamu satu kelompok. Silakan. Dapatkan meja, ya kan? Situ. Supaya memperdalam itu, ya. Sebelum kita masuk pada yang ada pada laki-lakinya, karena tadi poin 1 sampai dengan 4 ini kan jelas, ini, ya kan? Ini jelas. Sekarang yang kelima, dia bilang menstruasi, atau orang bilang datang bulan, orang bilang haid. Kenapa seperti itu? Coba duduk sama-sama ya. Diskusikan. Ya. Mengapa setiap bulan itu ada haid atau datang bulan? Padahal dulu sebelumnya tidak ada. Ya kan? Dulu belum terjadi. Tapi ketika beranjak pada usia 10 sampai dengan 14, tiba-tiba baik pagi, siang maupun malam, tiba-tiba yang perempuan orang itu merasa ada darah yang keluar, ya kan? Ya toh? Nah, kenapa terjadi seperti itu? Mungkin ada yang pernah dengar dari kata-kata mereka, pernah dengar dari mama-mama mereka, atau ketika mengalami itu, baik di sekolah maupun di rumah, pernah berbicara atau sampaikan. Atau mungkin belum mengalami, tetapi sekali seorang ibu, seorang kakak pernah, bahwa sekali seorang manusia tidak luput dari yang barang ini, namanya perempuan. Ya, dan saat menghadapi itu, kita harus tahu, mengenal. Kita sudah membedakan laki-laki dan perempuan. Karena kita harus bagaimana langkah-langkahnya, atau manajemen kebersihan menstruasi itu bagaimana, ya kan? Ya. Apa yang harus kita buat ini harus tahu. Kalau laki-laki beda. Ya, baik, sambil berdiskusi tentang poin tadi, kita juga melihat yang laki-laki punya.
Eh? Nah, aja diskusi jalan terus, ya kan? Boleh dicatat, ya. Hasilnya nanti salah satu catat, terus nanti sebentar perwakilan dalam kelompok bisa menyampaikan, terus yang lain menanggapi. Kira-kira mengambil height itu ada kenapa? Bisa tahu nih? Bisa. Pertanyaannya bisa disimak kok? Bisa. Mengapa terjadi height atau terjadi datangnya bulan itu? Bisa toh? Baik, sambil diskusi kita lihat yang laki-laki punya. Bisa lihat? Bisa. Ada yang bisa membaca dari situ? Coba ingat. Nomor 1 para laki-laki. Ya, sama dengan perempuan toh? Kulit berminyak, tumbuh jerawat. Kita laki-laki itu sama. Kita mulai berminyak, kita rasa yang kita gosok begini macam ada minyak. Padahal kita tidak gosok minyak. Ini yang namanya berminyak, ya kan? Terus mulai muncul di testa, di pipi, ada benjolan-benjolan kecil. Itu yang namanya jerawat. Itu pertama. Yang kedua, muncul kumis dan rambut di beberapa bagian tubuh seperti ketiak. Ya, kumis. Tahu kumis? Lihat bapak-bapak dahulu itu, bapak dahulu tidak. Kumis yang bagian sini ya, di atas bibir itu namanya kumis. Harus bedakan. Ada kumis, ada jenggot. Tahu jenggot? Nah, itu di bawah dagu itu, macam kambing punya itu. Ada yang punya bawah punya seperti itu, Pak. Ya, itu yang namanya jenggot. Jadi bisa bedakan ya, mana yang kumis, mana yang jenggot. Kamu juga harus tahu kumis yang mana, jenggot yang mana. Ini materi ya. Padahal kami perempuan kami tidak perlu tahu. Tapi ini adalah materi. Terus sama di ketiak. Ketiak. Perempuan laki-laki sama. Ini manusiawi. Tidak bisa luput dari situ. Ya. Ini sebentar ya, kalau kita mulai ini rasa keringat, mulai ada aroma yang tidak sedap. Mau mandi tidak mandi juga kalau keringat pasti ada. Ya. Yang ketiga, muncul jakun. Ada yang tahu jakun? Jakun. Ingat, ini hanya terjadi pada laki-laki. Jakun yang mana? Ya. Jadi di bagian ini tenggorokan ada semacam tonjolan. Ya, ada semacam tonjolan yang keluar. Dan ini tidak semua laki-laki. Ingat kan tadi materi pertama, tergantung fisik seseorang. Contoh macam Kevin yang tinggi badan tidak terlalu besar ini, bagaimana mau tumbuh jakun? Ya kan? Tapi kita lihat kita bapak-bapak, kakak-kakak mereka itu ada yang di bagian sini mulai ada bencolan. Ya kan? Itu yang namanya jakun. Namanya apa? Jakun. Jakun bukan jagung. Kau bilang, oh ini bangku jakun ini besar sekali. Jakun, nah itu. Yang berikut, mimpi basah. Kalau mimpi itu berarti saat kapan? Saat kapan baru bisa terjadi mimpi? Malam. Malam. Memangnya orang bisa mimpi pada malam hari saja? Mimpi itu bisa terjadi saat kapan? Coba, pertanyaan lepas. Mimpi itu terjadi saat kapan? Atau saat kapan bisa terjadi mimpi? Ya? Ngomong saja, ngomong suara. Ini kan kita belajar. Ya, saat kapan bisa terjadi mimpi? Atau mimpi itu datang saat kapan? Ini orang mimpi saja, jangan melihat yang lain. Mimpi saja. Mimpi bertemu teman, mimpi dapat kado, mendapat hadiah,
atau mimpi Anda dikejar orang, ya kan? Ini kan mimpi tuh ini. Dan mimpi itu saat terjadi atau datang kapan? Saat kapan? Ya? Oh, kenapa ini suara tidak keluar? Tetap bukan? Malam hari dan siang hari. Yang lain? Malam hari. Malam. Malam hari siang hari. Intinya bahwa mimpi itu bisa terjadi saat kita tidur. Ya kan? Pertanyaannya, malam. Kamu kan tadi bilang malam toh? Kalau malam kamu tidur, apa bisa terjadi mimpi? Tidak toh? Nah, itu kalau diperhatikan. Simak pertanyaannya. Mimpi itu bisa ada atau bisa terjadi kalau kita tidur. Kan ada yang siang cukup mimpi toh? Kita terlalu pulas, terlalu capek. Dia bangun, tapi sudah berapa ini? Ini sudah ikan atau bagaimana? Nah, pertanyaan lain. Ya. Nah, sekarang ini bahasa mimpi yang bukan macam tadi saja. Ya. Nah, kalau yang perempuan tadi menstruasi, laki-laki mimpi basah. Mimpi yang bagaimana? Yang bisa bahasa ini. Kan tadi kan mimpi ketemu, kita punya teman, kita dapat hadiah dan lain-lain, kita dikejar orang, kita ditangkap orang, ada mimpi dibunuh, ya kan? Nah, tapi ini tidak seperti itu, ya. Nah, di antara 3 orang yang antara sudah pernah mimpi basah atau belum tidak tahu. Tapi perlu disampaikan, digambarkan bahwa mimpi basah itu, ya, beda dengan mimpi yang biasa. Ya, ketika datang karena temperatur spray atau kasur, ini yang namanya mimpi basah. Terus si pesannya, saya tidak kencing, kok tiba-tiba seperti itu? Nah, itu merupakan salah satu ciri pubertas yang terjadi pada seorang laki-laki. Jelas? Kalau dia sudah mengalami hal itu, maka dengan sendirinya tadi poin 1 sampai dengan 3 dan 5 itu sudah terjadi. Sama dengan para perempuan. Ketika dia sudah mengalami poin yang kelima ini, dengan sendirinya semuanya ini akan mengikuti. Itu. Jadi puncaknya ada di situ. Jadi intinya pubertas pada perempuan itu yang ini, mengalami menstruasi pada perempuan, yang kedua mengalami mimpi basah pada laki-laki. Itu yang menjadi ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Yang lain itu tambahan saja. Mau jerawat, mau keringat, mau tumbuh rambut halus, ya kan? Itu hanya akibat daripada menstruasi atau akibat daripada mimpi basah. Oke, yang terakhir perubahan suara. Laki-laki kalau dulu kita kan suara masih kecil toh, kita pakai di rumah. Tapi begitu dia sudah mengalami mimpi basah, suaranya atau mengejar kumis sudah mulai tumbuh, ya kan? Suaranya semakin melonjak. Ya kan? Ya, baik. Bagaimana? Sudah ada jawaban dari hasil diskusi? Ya? 2 menit lagi. Nanti setiap kelompok akan membacakan hasil dari jawaban itu, terus kelompok lain menanggapi. 2 menit lagi. Silakan coret-coret sambil itu setiap orang sumbang. Dia punya pikiran, dia punya pendapat, ya.
Silakan kelompok 1 perwakilan. Ya, kita tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Saya mulai mendengarkan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Baca juga ya. Karena ada keluarnya sel telur atau ovum yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang mengandung banyak pembuluh darah. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Ya. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Mau bertanya mengenai jawaban dari teman-teman kita kelompok 1? Ada? Tidak? Oke, silakan duduk. Nah, berikut kelompok 2. Salah satu. Teman-teman, saya dari kelompok 2 akan Membacakan hasil diskusi. membacakan hasil diskusi kami. Karena akan mengeluarkan darah kotor. Itu saja. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi kelompok 1 dari hasil diskusi? Ada tanggapan? Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Nah, jawaban dari kedua kelompok itu hampir sama, ya kan? Mengapa terjadinya menstruasi? Kelompok 1, kelompok 2 bilang jawabannya akan mengeluarkan darah. Darah itu dari mana? Itu merupakan sel telur yang tidak dibuahi. Coba baca ulang kelompok 1 punya supaya dengar. Siapa punya baik? Karena adanya keluar sel telur atau ovum yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang mengandung banyak pembuluh darah. Ya. Dengar baik, jelas. Jadi kalau sudah mengalami masa puber, ya, setiap bulan itu akan keluar darah kotor atau menstruasi itu. Karena apa harus keluar? Karena sel telur atau ovum. Dengar, ini istilah penting yang harus kalian ketahui. Ketika Rasulullah bilang ovum, Anda bingung. Ovum ini apa? Ovum itu katanya sel telur pada perempuan. Nah, ketika tidak dibuahi, dia akan keluar sendiri. Itu alami. Nah, tetapi akan menjadi pertanyaan. Bulan kemarin saya datang bulan, ini bulan tidak. Nah, ini ada faktor-faktor tertentu. Mungkin ada yang stres, pernah alami masa stres, belum, tapi ya problem pikiran, ya. Contoh orang kalau tadi pagi datang tidak makan, Anda pikiran tidak? Ini sebentar saya mau kerja tapi saya tadi pagi tidak makan, tenaga tidak ada. Nah, itu contoh ya. Akibat dari itu, ya mengakibatkan bisa terlambat, ya. Dan itu perlu daya tahan tubuh, ya. Di sini perlu kita kenal tentang gejala ketika menstruasi. Nah,
Ini yang perlu kita banyak mempelajari untuk teman-teman yang perempuan. Ya. Gejala atau akibat atau hal-hal yang akan kita alami ketika kita mau datang bulan. Nah, di sini reaksi tubuhmu saat menstruasi, perut sakit. Nah, perut mulai terasa sakit. Padahal dia makan makanan yang tidak sehat, tapi tiba-tiba rasa perut sakit. Nah, ini gejala, ya. Terus punggung mulai sakit atau punggung, terus mudah lelah atau lemas. Dia ada makan kenyang-kenyang, ada sehat-sehat, tapi dia rasa lemas sekali. Lemas tahu toh? Tidak berdaya. Nah, ini tanda-tanda, ya. Kalau mau mengalami masa menstruasi. Terus apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kamu buat ketika kamu mengalami masa menstruasi? Ini. Pertama, bilang apa? Makanan sehat. Makan makanan yang sehat. Tahu tuh sehat? Dulu kita kenal dengan apa sehat 5 sempurna. Makanan yang sehat itu berarti tidak seharusnya yang mahal, bukan yang mahal. Yang penting bersih, sehat, ya kan? Nah, itu yang penting. Contoh kalau mau makan nasi, pastikan nasi itu tidak basi, ya kan? Ya, kalau nasi dari tadi malam sudah basi, ada terpaksa karena tidak ada ini atau pemalas makan, nah, ini tidak boleh, ya. Itu makan makanan yang sehat. Terus makan nasi yang mengandung ada buah, ada sayur, nah itu. Minum air hangat, tahu air hangat? Jangan Anda istirahat ke kantin atau ke mana beli juga air dingin. Ada di stasiun, tidak boleh. Tapi harus minum yang air hangat. Terus periksa ke dokter bila perlu. Nah, kalau Anda punya gejala yang kurang bagus atau merasa tidak terlalu normal dan baik, ya bisa ke puskesmas, ke posyandu, ke bidan mereka untuk periksa. Ini penting karena kita ini awam, kita tidak mengerti. Ada yang tidak tahu. Nah, supaya lebih pastinya harus periksa ke dokter atau kesehatan. Berolahraga. Nah, ini harus olahraga. Tahu olahraga? Lepas, lari-lari, ya kan? Berarti senam segala macam itu. Yang berikut apa? Minum obat pereda nyeri. Nah, itu kalau Anda merasa nyeri sekali, Anda punya perut terlalu sakit, pinggang, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau meminum obat ini kan kita tentu harus datang ke dokter. Kalau dia bilang nyeri, kau pergi ambil ini asam efenamid atau apa, tambah tahu apa-apa langsung Anda pergi minum. Tidak boleh, ya? Nah, makanya tadi disarankan harus ke dokter atau kesehatan. Sehingga minum obat sesuai dengan itu rasa sakit. Ya. Yang terakhir bilang apa? Minum vitamin penambah darah. Ya, minum vitamin penambah darah. Ya. Karena kita keluar, masih ada yang pusing, ya toh? Ya. Supaya bisa normal kembali, salah satunya adalah minum vitamin penambah darah. Dan mungkin masih ada lain yang kamu ketika mengalami itu ada cerita yang mama, bapak, kakak mereka, ya toh? Ya. Mereka bilang begitu, ya harus ikuti. Karena kita ini baru, jelas toh? Ya. Intinya dengar, dengar ya. Intinya ketika Anda mengalami hal itu, kalau di sekolah, dengar, kalau di sekolah segera hubungi ibu guru mereka. Jelas ya? Tidak boleh panik, tidak boleh takut.
Tidak boleh malu. Karena ini semua orang tidak luput dari situ. Kenapa harus malu? Justru malu itu akan mengirimkan kalian stres, minder, terakhir darahnya keluar bisa kebanyakan dan lain-lain. Jadi kalau seandainya di sekolah mengalami hal itu, segera suruh teman-teman tolong lapor ke ibu guru dulu. Saya ada tamu. Itu ibu guru sudah tahu. Kalau di rumah pasti aman. Itu ada nama mereka, ada kata mereka, ya kan? Nah, intinya itu, tidak boleh takut. Laki-laki aman, laki-laki aman. Tidur dulu, ya toh? Tidak buka dulu kau mimpi kan tidak mungkin, ya toh? Nah, itu. Jadi untuk mengantisipasi itu, menjaga itu, yang paling perlu kita perdalam. Banyak berbicara itu untuk yang perempuan-perempuan. Terus di sini ada kira-kira bagaimana ketika kita mengalami menstruasi? Apa yang harus kita gunakan? Apa yang harus kita pakai supaya saat itu aman? Ya toh? Kalau di rumah aman. Tapi kalau tiba-tiba kamu ke sekolah atau ke gereja atau ke tempat umum, Anda sudah feeling, Anda sudah semua orang harus tahu, saya bisa setiap tanggal ini saya akan mengalami haid. Maka Anda harus sudah antisipasi. Ingat itu, Anda sudah antisipasi dengan cara apa? Mempersiapkan segala sesuatu yang bisa membantu. Ya, di sini, ya, ada beberapa model atau jenis pembalut. Ya, pernah lihat tuh ini? Pernah beli, mungkin kasih mama mereka, kakak mereka ya toh. Fungsinya untuk apa? Menggunakan ini untuk menjaga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Antisipasi, sehingga ketika kapan saja datang tamu itu aman. Jelas toh? Jadi harus gunakan barang-barang seperti ini. Harus sediakan. Kita di sekolah ada sediakan itu. Jadi kalau terjadi di sekolah, segera ke kamar mandi dengan teman, minta bantuan teman, terus ambil di ruang UKS, ya, ada persediaan, ada pembalut, ada celana dalam, sehingga kalau terjadi itu bisa diganti. Ya. Kalau laki-laki tidak perlu, woi laki-laki, kalau jangan beli di warung, kau mau pakai gini apa? Ini hanya fungsinya untuk yang perempuan, Woi, dengar tidak? Pengatur sudah bisa dan lain-lain. Baik, sebelum kita melihat yang berikut, ada yang mau bertanya silakan. Dari penjelasan ini, dari hasil diskusi dan pembicaraan kita, tanya jawab kita, ada hal yang kurang atau ada yang mau menambahkan, boleh. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Jelas? Bilang jelas-jelas nanti sebentar atau besok ulangan tes. Ketika ada soal yang keluar tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki, Anda bingung-bingung. Jadi hal yang tidak jelas, tolong ditanyakan. Itu semalu. Atau tadi ada yang belum paham tentang itu ciri-ciri. Kalau tidak ada, tulis tugas.
Tulis. Tugas satu. Sudah? Berapa lama menstruasi yang terjadi pada seorang perempuan? Berapa lama menstruasi yang terjadi pada seorang perempuan? Harus jelas. Sudah? Berapa lama menstruasi yang terjadi pada seorang perempuan? Ya. Sudah? Yang kedua. Nomor 2. Siklus menstruasi biasanya terjadi pada hari titik-titik sampai titik-titik. Hari titik-titik sampai titik-titik. Sudah? Siklus menstruasi biasanya terjadi pada hari titik-titik sampai titik-titik. Yang ketiga, ada perempuan seorang laki-laki ya, supaya ada kesamaan. Mengapa seorang anak laki-laki mengalami mimpi basah? Mengapa seorang anak laki-laki mengalami mimpi basah? Sudah? Sudah. 3 nomor ya? Silakan boleh kerja dalam kelompok ya, boleh bertanya, boleh mencari jawabannya di sumber-sumber yang ada, buku yang ada ya. Nanti pada pertemuan berikut kita boleh melihat sama-sama ya. Tolong kerjakan secara baik, tulis yang rapi ya, supaya bisa digunakan secara baik. Sebelum kita mengakhiri, ada yang mau bertanya lagi? Ya? Ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan perbaiki itu, ya, kerja secara baik, supaya nanti para pertemuan berikut bisa dipertanggungjawabkan secara baik pula. Ya. Kalau sudah selesai, boleh kembali ke tempat seperti biasa. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, kita akhiri dengan doa. Kalau satu anak ini kita doa. Oke, silakan. Oke, selamat istirahat semua. Selamat siang, berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya, Felicitas Poa, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Lianaing, Kabupaten Belu. Saya masih ditemani oleh rekan saya sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang, Pak Sius. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini, Pak? Baik. Puji Tuhan ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Sius terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah Pak lakukan di kelas kemarin. Saya Pak. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaan Pak Sius setelah melakukan kegiatan observasi kelas? Baik, menyangkut perasaan tentu secara pribadi saya merasa senang karena dengan kegiatan observasi ini dapat meningkatkan kinerja sebagai seorang guru, sehingga dari situ bisa kita tahu tentang kekurangan maupun kelebihan kita dalam proses pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Baik, Pak. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Pak terapkan di kelas dan juga langkah-langkah pembelajarannya, Pak. Baik, untuk langkah-langkah pembelajaran tentu dalam kegiatan observasi kemarin itu berjalan cukup sesuai, namun ada beberapa yang tidak sempat tersinggung kan karena kondisi saat itu. Namun untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu kegiatannya berjalan dengan lancar, baik sampai selesai. Kira-kira area pengembangan apa yang sudah Pak terapkan di kelas kemarin? Baik, kemarin itu kita fokus pada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan kita sudah sampaikan kepada anak-anak untuk tahu tentang ciri-ciri observasi itu. Dari pengetahuan itu kita bagaimana supaya siswa itu bisa mengingat, tentu harus melalui suatu kegiatan nyata atau tindakan yang melatih bagaimana keterampilannya itu bisa teruji menyangkut pengetahuan itu sendiri. Baik, jadi area pengembangan yang sudah Pak terapkan di kelas kemarin itu berhubungan dengan aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak. Ya. Baik, jadi kira-kira apa yang Pak hadapi di kelas pada saat itu? Baik, untuk kegiatan kemarin itu tentu ada hal-hal yang sedikit mengganggu atau mengurangi perhatian anak terhadap materi itu, karena ini masalah menyangkut fisik. Tentu anak-anak kita di kampung itu
rata-rata masih merasa semacam hal yang tabu menyangkut perkembangan fisik pada terlebih pada seorang perempuan. Jadi ketika kita berbicara tentang perubahan fisik pada perempuan, anak-anak kita itu merasa malu sehingga dia mau mengungkapkan segala sesuatu tapi macam susah. Tetapi berkat media sarana yang kita siapkan, terus kita memberikan pemahaman yang cukup meyakinkan sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik. Gitu. Kira-kira dari yang sudah Pak sampaikan itu kedepannya Pak maunya seperti apa murid-murid Pak? Oke, tentu kedepannya ada beberapa rancangan yang kita atau saya siapkan. Ini kan masalah fisik ini kan tentu kalau disampaikan oleh seorang guru laki-laki tentu kurang begitu meyakinkan. Tentu saya menginginkan kolaborasi sehingga saat materi ini saya bisa menghadirkan teman ibu guru untuk bisa membantu sehingga antara pengetahuan dan keterampilan itu lebih tepat seperti itu. Baik, itu adalah rencana Pak ke depannya ya. Semoga apa yang sudah Pak rencanakan bisa Pak lakukan dengan baik ke depannya. Dan apabila Pak membutuhkan seorang guru perempuan, saya siap untuk membantu Pak dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan masalah pubertas tersebut. Terima kasih atas niat baik dari Ibu. Tentu kalau ada hal-hal yang ini pasti saya akan mengharapkan bantuan dari Ibu. Seperti itu. Demikian percakapan observasi dan pasca observasi kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak karena sudah bersedia untuk perbincangan dengan saya. Terima kasih juga untuk Ibu yang sudah memberikan banyak masukan dan perubahan untuk saya. Terima kasih. Selamat Selamat siang. siang.